Rahim wa farduhu utawi fardune ghusl. Wa farduhu utawi fardune ghusl. Ail ghusli tegese adus. Iku syai'ani perkara loro. Iku syai'ani perkara loro. Ahaduhuma utawi salah sijine syai'ani. Iku niyatu raf'il janabati niat ngilangake ing junub. Iku niyatu raf'il janabati niat ngilangake ing junub. Lil junubi kedue wong kang junub. Awil haidi utawa niat ngilangake ing hadas sehat. Lil haidi kedue wadon kang haid. Airaf hukmihi tegese ngilangi ing hukume madzkur minal janaba awil haid. Utawa ngilangi ing hukume madzkur minal janaba awil haid rupane hukum man ussalah. Au niyatu ada'i fardil ghusli. Utawa niat ngelakoni ing fardune adus. Utawa niat ing ngelakoni kewajibane adus. Au raf'i hadasin utawa niat ngilangake hadas. Utawa niat ngelakoni utawa niat ngilangi hadas. Awit taharati utawa niat sesuci. Awit taharati utawa niat sesuci. Anhu sangking hadas. Au adail ghusli utawa niat ngelakoni ing adus. Wa kadza al ghuslu lis shalah lal ghuslu faqat. Wa kadzalan iku kaya ikilah adaul ghusl. Al ghuslu tawi niat adus lis sholati krana arai salat. Lal ghuslu ora sah niat adus. Ora sah niat adus faqat belakani al ghusl. Bulan wajib apa antakuna yen to ono. Di bulan wajib apa antakuna yen to ono apa niyatu niat. Apa antakuna yatu niat iku makrunatan kang den barengake. Natan kang den barengake. Bi awalihi kelawan kawitane ghusl. Awalihi kelawan kawitane ghusl. Ail ghusli tegese adus. Ail ghusli tegese adus. Yakni ngarepake sapa musannif. Yakni ngarepake sapa musannif bi awwali maghsulin minal badani ing bi awwali maghsulin. Bi awwali maghsulin kelawan kawitane barang kang den wasuh minal badani saking badan. Walau falihi senajan anane awal iku saking arah badan. Senajan anane awal iku saking arah ngisori badan. Falau nawa mongko lamun niat sapa syahas. Falau nawa mongko lamun niat sapa syahas ba'da ghusli juz'in ing dalem sause mbasuh ing gauta. Ing juz wajib mongko wajib. Wajib mongko wajib apa i'adatu ghuslihi. Basuh apa i'adatu ghuslihi baleni ing basuh juz'in. Baleni basuh juz'in. Walau nawalan lamun niat sapa syahas. Niat janabati ing ngilangake junub. Raf'al janabati ing ngilangake junub. Wa ghasalalan basuh sapa syahas. Wa ghasalalan basuh sapa syahas. Ba'dul badani ing setengah badan. Summa nama nuli turu sapa syahas. Summa nawa nuli turu sapa syahas. Fastai kodo nuli tangi sapa syahas. Wa aradalan ngarepake syahas. Wa aradalan ngarepake syahas. Ghuslal baqi ing basuh barang kang keri. Basuh barang kang keri utawa gauta kang keri. Lam yuhtaj mongko ora den butuhake. Lam yuhtaj mongko ora den butuhake. Niku lek mabni majhul. Lek mabni maklum lam yahtaj mongko ora butuh sapa syahas. Lam yahtaj mongko ora butuh sapa syahas ila i'adatin niyati maring baleni niat. Ila i'adatin niyati maring baleni niat. Wasani hima utawi kaping pindhone syai'ani. Wasani hima utawi kaping pindhone syai'ani. Iku ta'mimu dhahiri badanin. Iku ta'mimu dhahiri badanin meratani ing dhahiri badan. Meratani ing dhahiri badan hatal azfari hingga pira-pira kuku. Hatal azfari hingga pira-pira kuku. Wamalan barang.
tahtaha kang ana ngisori al azfar wa malan barang tahtaha kang ana ngisori al azfar wa sya'ri lan rambut dhahiron ing dalem dhahire wa batinan ing dalem batine wa ing kasufa senajan ketel apa syar wa ing kasufa senajan ketel apa asy'ar wa ma dhahara min nahwi mambati sya'rat zalat qabla ghasliha wa malan kulit utawa wa malan dhahara kang dhahir apa mah bayane ma dhahara min nahwi mambati sya'ratin bayane saking adane nggon cukule rambut bayane saking sepadane nggon cukule rambut zalat kang utul zalat kang ilang apa sya'rah ilang qabla ghasliha ing dalem sadurunge basuh sya'ar ing dalem sadurunge basuh ing sya'rah makhin wasimakhin lan lengkuane kuping wa farjim ra'atin lan inda julusiha nalikane lunggune imro'ah ala qadamaiha ing atase delamaan lorone imro'ah lan pira-pira beleaning badan wa batini judriyin lan batine plentingan in fataha kang dadi buka apa rak suhu pucuke judri laba tini kurhatin ora batine catu dariat kang waras apa kurhah wartafa'alan ilang apa kisruha kulite kurhah walam yadhar lan ora pertelo apa syai'un swiji-wiji mimma saking barang tahtahu kang ana ngisore kisruha wa yahrumulan haram apa fatkul multahimi nuwa ing driji kang gandeng wa ma tahta kulfatin wa malan barang tahta kulfatin kang ana ngisori sikut kang ana ngisori kulfah kok sikut sampean kang ana ngisori kulfah minal aklafi saking bocah kang durung sunat fayajibu mongko wajib apa ghuslu batiniha basu ing batine kulfah li'annaha krana sak temene kulfah iku mustahiqqatul izalati utawa diwaca mustahaqqatul izalati kang den hai ilange la batini sya'rin ora wajib basuh ing batine rambut in aqada kang bundel apa sya'ar binafsihi kelawan awak dhewe ne sya'ar wa ing kasura senajan akeh apa sya'ar wala yajibulan ora wajib apa madmadotun kekemu wastin syakun lan nyesep banyu maring irung bal yukrahu balik den makruhake apa tarkuhuma ninggal ing madmadah lan istinsyak basuh nyaniku wau kan takmim diratani bimain kelawan banyu tahurin kang nucikake apa mak
Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran. Wa marra lan musliwat. Wa marra lan musliwat apa annahu sak temne kelakuan. Wa annahu sak temne kelakuan iku yadurru melarati. Iku yadurru melarati apa taghayyurul ma'i awai banyu. Apa taghayyurul ma'i awai banyu. Taghayyuran kelawan owah. Taghayyuran kelawan owah darran kang melarati apa taghayyur. Walau bima senajan anane taghayyur iku sebab barang. Walau bima senajan anane taghayyur iku sebab barang. Alal udwi kang tetep ing atase ndukure gauta. Alal udwi kang tetep ing atase ndukure gauta. Khilafan halinulayani. Khilafan halinulayani li jam'in maring sak golongane ulama. Wa yakfi dhannu umumihi. Wa yakfi lan cukup. Wa yakfi lan cukup apa dhannu umumihi nyono ing ratane mak. Apa dhannu umumihi nyono ing ratane mak. Ayil ma'i tegese banyu. Ayil ma'i tegese banyu. Rata alal basyarati ing atase kulit. Alal basyarati ing atase kulit. Wa sya'ri lan rambut. Wa sya'ri lan rambut. Wa illam yatayaqqanhu senajan ora yakin sapa syahas ing umum. Senajan ora yakin sapa syahas ing umumil ma. Fala yajibu mongko ora wajib. Fala yajibu mongko ora wajib apa tayakkunu umumihi yakin ing umume ma. Apa tayakkunu umumihi yakin ing umume ma. Bal yakfi balik cukup. Bal yakfi balik cukup. Apa ghalabatud dhanni. Apa ghalabatud dhanni ngelindhi penyono. Apa ghalabatud dhanni ngelindhi penyono bihi kelawan umumil ma. Bihi kelawan umumil ma. Fihi ing dalem ghusl. Fihi ing dalem ghusl. Kal wudu'i kaya wudu. Kal wudu'i kaya wudu. Wa sunnah lil ghusli. Wa sunnalan dan sunnahaki. Wa sunnah lil ghusli pola. Pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin. Terakhir kemarin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Yang memang dihukumi mewajibkan untuk mandi. Yang pertama, kemarin sudah disebutkan yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Yang pertama. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah dukhulu hasyafatin farjan. Masuknya ujung kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan seorang. Yang kedua kemarin. Kemudian yang ketiga kemarin, larangannya adalah seseorang diwajibkan untuk mandi besar ketika seseorang itu haid, artinya terputusnya darah haid. Itu mewajibkan seseorang untuk mandi. Sekarang yang keempat. Warabi'uha nifasun ayin qita'uhu wa huwa damu haidin. Mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Sekarang yang keempat. Hal yang mewajibkan mandi yang keempat adalah nifas. Yang keempat yang mewajibkan untuk mandi besar adalah nifas. Artinya bukan nifasnya yang mewajibkan mandi besar, tapi terputusnya darah nifas. Yang keempat, yang mewajibkan mandi besar adalah nifas atau terputusnya darah nifas. Jadi kalau darah nifas berhenti, maka wajib untuk mandi besar. Wa huwa damu haidin mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, yang kemudian keluar setelah selesai atau setelah kosongnya rahim secara keseluruhan. Wa huwa damu haidin mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahim. Darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul, yang kemudian keluar setelah bersihnya secara keseluruhan rahim itu. Jadi begini Pak, secara konsep kedokteran dan secara konsep fikih menurut sebagian pendapat ulama, bahwa wanita itu kalau dalam kondisi hamil itu tidak mungkin mengalami haid. Wanita itu kalau dalam kondisi hamil tidak bisa mengalami haid menurut ilmu kedokteran dan juga menurut ilmu fikih menurut sebagian pendapat.
Sehingga setelah hamil dalam kondisi berbulan-bulan, nanti setelah rahim itu mengeluarkan kandungannya, yaitu anak yang keluar, maka akan ada darah yang keluar dalam waktu yang cukup lama. Darah yang keluar ini disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu damu haidin, darah haid yang tertahan, mujtami bahasanya, yang terkumpul selama berbulan-bulan setelah rahim itu kosong dari apa namanya itu, dari kandungannya itu tadi. Lah, ketika darah nifas itu berhenti, maka seseorang itu wajib untuk mandi besar. Ya. Darah nifas itu ketika berhenti mewajibkan untuk mandi besar. Nifas itu berarti apa, Gus? Nifas itu darah yang keluar setelah seseorang itu melahirkan. Tadi lah orang wedok mari ngelahirno, kalau ada seseorang setelah melahirkan, kok dia mengeluarkan darah, maka darah yang keluar itu disebut dengan darah nifas, dan itu mewajibkan mandi besar. Wa aqalluhu lahdoh wa ghalibu arba'una yaumah wa aktsaruhu sittuna yaumah. Darah nifas itu minimal keluar dalam waktu yang sebentar. Sak jeritan tok metu nifas. Nifas itu enggak harus lama. Beda dengan haid. Kalau haid itu harus minimal 24 jam. Kalau nifas itu minimal pokok keluar sak jeritan dalam waktu yang sebentar, itu sudah disebut nifas. Wa ghalibuhu arba'una yauma. Tapi pada umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Pada umumnya darah nifas itu keluar selama 40 hari. Wa aktsaruhu sittuna yauma. Maksimal darah nifas itu keluar selama 60 hari. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada wanita, setelah dia melahirkan, tidak langsung mengeluarkan darah. Ada wanita, setelah melahirkan, dia tidak langsung mengeluarkan darah. Dapat seminggu, baru dia mengeluarkan darah. Darah yang keluar seminggu setelah melahirkan itu disebut nifas apa enggak? Nifas atau enggak? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, tapi tidak harus langsung. Kadang berjarak juga. Yang penting darah yang keluar setelah melahirkan itu dianggap nifas. Yang penting tidak berjarak 15 hari. Darah yang keluar setelah melahirkan itu tetap dianggap darah nifas selama tidak lebih dari 15 hari jaraknya. Kalau 15 hari jarak waktunya, maka darah yang keluar ini kalau darah yang keluar itu setelah melahirkan berjarak 15 hari, maka yang keluar itu tidak disebut dengan darah nifas, tapi itu darah haid. Ya. Sekarang begini, kamu tak kasih tahu. Enggak, Mbak. Maka dari itu secara fikih melahirkan itu mewajibkan mandi. Nifas juga mewajibkan mandi. Artinya gini, Pak, kita nggak bisa punya konsep begini. Lapo yo? Wong kok nifas wajib adus, melahirkan ya wajib adus. Padahal ujung-ujungnya orang setelah melahirkan nanti dia nifas. Mestinya setelah melahirkan tidak usah mandi. Nanti mandinya menunggu apa? Mantuk yang ngajin di lerengnya. Orang setelah melahirkan itu diwajibkan mandi. Karena wiladah melahirkan itu mewajibkan mandi. Tapi tidak hanya melahirkan yang mewajibkan mandi, nifas pun juga mewajibkan mandi. Sekarang pertanyaannya, kenapa melahirkan mewajibkan mandi? Kalau ujung-ujungnya nifas pun juga mewajibkan mandi. Kenapa kok gak mesisan? Melahirkan gak usah mandi, nanti setelah nifas baru mandi. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena antara melahirkan dengan nifas itu tidak ada talazum. Tidak ada hubungan. Artinya tidak ada hubungan itu kok cara kan? Mari ngelahirno adus. Mari metu nifas adus mana Pak Po akhirnya. Nanti Pak Po percuma. Ujung-ujungnya kok mari ngono nifas adus mana? Enggak ada Pak Po, Pak. Karena kenyataannya
Tidak semua orang itu darah nifasnya itu keluar nyambung dengan kelahiran. Kadang ada melahirkan sekarang nggak keluar darah nifas. Nanti maghrib baru keluar darah nifas. Maka di saat dia melahirkan tidak keluar darah nifas, wajib mandi. Untuk apa? Untuk kemudian sholat. Urusan nanti keluar darah nifas, berarti nifas, setelah nifas mandi lagi. Paham mesti? Jadi jangan kok, sekalian aja lah. Nanti mandinya nunggu nifas. Kalau kamu setelah melahirkan nyambung dengan nifas, mari lahir langsung metu gede nifas juga wajib mandi. Paham ya mesti? Kalau setelah melahirkan pas langsung keluar darah nifas, maka nggak wajib mandi. Paham? Hah? Kalau ada wanita melahirkan langsung keluar darah nifas, maka dia nggak perlu mandi wajib. Mandi wajib setelah melahirkan nggak perlu. Kayak apa adus? Ujung-ujung nggak bisa sembahyang. Karena sudah dalam kondisi nifas, paham? Maka nanti mandinya nunggu nifas selesai. Tapi kalau dia itu setelah melahirkan nggak keluar darah nifas, mandi dulu. Untuk apa? Sholat yang sekarang kamu lakukan. Urusan nanti, urusan besok, urusan lusa, seminggu kas, 10 dino kas, keluar darah nifas, ya sudah. Yang penting sekarang mandi untuk melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Paham? Udah begini lah. Orang uang mari ngoyo tur. Mari. Mesti sadar gak wudu sik. Ngenteni ngentut. Lho, ngapa sembahyang kok ngenteni ngentut? Lek kape sembahyang saiki wudu. Kalau kamu sekarang mau sholat, kamu wudu. Urusan kok selet ngentut, wudu maneh, ngono lho. Paham ya? Sejelek ngoyo sak ngentute, langsung. Paham? Maka kalau begitu tidak perlu mandi, nggak perlu wudu 2 kali. Wudunya nanti nunggu selesai semuanya. Kurang lebih begitulah. Wa yahrumu bihi ma yahil haidi. Wa yajibu al-ghuslu aidan bi wiladatin walau bilalin. Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin wa bimauti muslimin ghairi. Orang yang dalam kondisi nifas, seorang wanita yang dalam kondisi mengeluarkan darah nifas, itu diharamkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Wanita yang mengeluarkan darah nifas, haram untuk melakukan hal-hal yang haram juga karena haid. Wanita haid haram apa? Wanita haid haram membaca Quran, Gus. Sama. Wanita nifas juga haram baca Quran. Wanita haid haram apa? Haram berdiam diri di masjid. Sama. Wanita nifas juga haram berdiam diri di masjid. Wanita haid haram apa? Wanita haid haram berhubungan suami istri. Sama. Wanita nifas juga haram berhubungan suami istri. Pokok apapun yang dilarang karena haid juga dilarang karena nifas. Sama saja. Sekarang lanjut. Ini tambahan. Wa yajibu al-ghusl aidan. Sebenarnya seseorang itu juga diwajibkan mandi besar, bukan hanya karena keluar mani, bukan hanya karena berhubungan suami istri, bukan hanya karena haid, bukan hanya karena nifas, tapi ada karena yang lain. Apa contohnya? Biwiladatin, walau bila balalin. Seseorang juga diwajibkan mandi besar karena melahirkan. Ini yang tak omongkan tadi. Seorang wanita wajib untuk mandi besar karena melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu wajib mandi besar. Tadi nifasnya lebih sisan, paling kok sore nifas, saiki wajib adus dhisik. Karena sekarang zuhur wajib sholat, maka untuk sholat itu wajib tentunya suci. Maka sekarang mandi dulu, sholat zuhur, urusan nanti nifas berarti nanti. Ojo mesisan, gak ono mesisan. Mandi setelah melahirkan wajib mandi, walau bila balalin. Melahirkan itu mewajibkan mandi meskipun melahirkannya tanpa basah-basah. Ngerti tanpa basah-basah? Ngerti basah-basah? Wong lahirnya iku Pak, iku ana teles-telese. Anak metu iku mono ana plumase. Gak garing-ring, kenting ngono gak. Hah? Sembarane apa? Pokoknya balal, ada basah-basahnya. Meskipun melahirkannya itu tanpa basah-basah, itu tetap wajib untuk mandi. Wa ilqa'i alaqatin. Begitu juga wajib untuk mandi karena melahirkan alaqah, karena mengeluarkan alaqah. Alaqah itu darah segumpal. Mudghah, daging segumpal. Kamu kasih tahu ya, fasenya anak dalam kandungan itu sekian daging segumpal, sekian darah segumpal, sekian daging segumpal. Paham?
Kok ngene nah. Lah ana wong wedok keguguran, ini kan keguguran ya. Keguguran itu metu apa wujudnya? Hah? Darah segumpal. Daging segumpal kan belum wujud ya. Terus kalau misalkan ada orang melahirkan keguguran, belum wujud anak, masih darah segumpal, masih daging segumpal, apakah wajib mandi? Wajib mandi. Mana yang mengatakan begitu itu? Wa ilqa'i alaqatin wa mudghatin. Orang yang mengeluarkan alaqah, darah segumpal atau daging segumpal, itu wajib untuk mandi. Biasa istilahnya lek wong keguguran itu ono istilah kuret. Ngerti kuret tambah? Ngerti kuret tambah? Banyak ngerti kuret tambah? Hah? Dibersihkan. Jadi rahim itu loh. Sisa-sisa darah-darah itu dibersihkan, diambil. La ilqa'i alaqatin wa mudghatin, mengeluarkan darah segumpal atau mengeluarkan daging segumpal itu juga mewajibkan mandi. Yes. Sekarang kamu saya kasih nalar. Pertanyaannya, kalau ada orang melahirkan tapi tidak lewat jalan normal, tapi sesar, ya? Nanti sesar, opo? Potongnya apa no? Dibelek, disuwek, perutnya disobek untuk mengeluarkan bayi. Sekarang hari ini presentase total kelahiran sesar dan normal itu mungkin 50-50. Apakah orang yang melahirkan sesar itu wajib mandi, Gus? Maka ikut nalarnya saja. Menurut satu pendapat, orang yang melahirkan tidak lewat jalan normal kan lewat kemaluan. Kalau sesar kan berarti tidak. Orang yang wajib untuk mandi besar ketika melahirkan itu kalau lewat jalan normal. Maka kalau tidak lewat jalan normal, maka hukumnya tidak wajib mandi. Yes. Ada yang berpendapat bahwasannya orang itu ketika melahirkan lewat jalan normal ataupun lewat jalan tidak normal, sama-sama wajibkan untuk mandi besar. Nalarnya gimana? Nah, ini. Nalarnya bagaimana itu, Gus? Nalarnya begini, Pak. Secara konsep fikih, melahirkan itu mewajibkan untuk mandi. Melahirkan itu mewajibkan untuk mandi. Karena melahirkan anak itu sama dengan mengeluarkan mani. Tengok nih. Kenapa orang yang melahirkan tidak lewat jalan normal, artinya semisal sesar, itu tidak mewajibkan mandi? Karena nalar fikihnya, melahirkan anak itu mewajibkan mandi, karena melahirkan anak sama dengan mengeluarkan mani. Kan kemarin sudah ada yang nomor 1 ya. Yang mewajibkan mandi adalah mengeluarkan mani. Kalau mani dikeluarkan, itu mewajibkan mandi, maka melahirkan anak pun mewajibkan mandi. Karena hakikatnya anak itu adalah li'annal walada maniyun mun'aqid. Karena anak itu adalah hakikatnya mani yang sudah jadi. Paham, Pak? Ya. Keluar mani wajib mandi, keluar anak juga wajib mandi karena anak ini mandi juga. Lah, sedangkan permasalahannya keluarnya mani itu yang mewajibkan mandi kalau lewat jalan normal. Kalau lewat jalan normal baru mewajibkan mandi. Kalau normal, padahal jalan normalnya normal-normal saja, maka tidak mewajibkan mandi. Contoh, Faizul sepeda motoran, bruk, dengkulnya pecah, keluarlah ya, tabrakan bruk, pinggangnya sini pecah, keluar air mani. Oh, delopong paham berapa? Kau ngerti tandone mani ku nang ndi? Paham? Lu kok bingung gue ini? Ada orang kecelakaan, ada area tubuhnya yang hancur atau misalkan nggak hancur, terbuka, akhirnya keluar air mani. Apakah orang ini yang tidak lewat jalan normalnya, di punggungnya, di tulang itu, wajib untuk mandi? Apakah wajib untuk mandi? Apakah wajib untuk mandi? Tidak wajib. Keluarnya air mani itu mewajibkan mandi kalau lewat jalan normal. Kalau tidak jalan normal, padahal jalan normalnya normal-normal saja, maka tidak wajib mandi. Kembali kepada pembahasan melahirkan anak. Melahirkan anak yang itu disamakan dengan keluarnya mani. Kalau keluarnya mani tidak lewat jalan normal, tidak mewajibkan mandi,
maka lahirnya anak tidak lewat jalan normal juga tidak nalar itu. Paham? Paham, Mbah? Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang melahirkan secara sesar tidak wajib mandi. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan itu adalah mani yang sudah jadi. Keluarnya mani mewajibkan mandi, anak yang itu mani juga mewajibkan mandi. Tapi dalam pembahasan keluarnya mani itu mewajibkan mandi kalau keluar lewat jalan normal. Kalau tidak lewat jalan normal, padahal jalan normalnya normal-normal saja, maka tidak wajibkan mandi. Begitupun orang yang melahirkan sesar, tidak lewat jalan normal, itu tidak mewajibkan mandi. Paham? Itu nalar pertama, pendapat pertama. Yang tidak mewajibkan mandi besar untuk yang sesar. Tapi pendapat kedua beda lagi. Pendapat kedua mengatakan yang namanya melahirkan itu, entah itu jalan normal atau tidak normal, itu mewajibkan mandi. Kenapa? Karena kewajiban mandi itu dikarenakan melahirkan. Apa tadi? Karena kewajiban mandi itu karena melahirkan. Sedangkan dalam satu konsep fikih, ini nalar ulama fikih, sudah ditolak. Sedangkan dalam nalar fikih, misalkan ada kasus seorang laki-laki ngomong kepada wanitanya, misalkan ada seorang laki-laki ngomong kepada yang perempuan, kepada yang cewek, kalau kamu melahirkan, kamu saya ceraikan. Kalau kamu melahirkan, kamu saya ceraikan. Pertanyaannya sekarang, kalau misalkan wanitanya, istrinya melahirkan secara sesar, tertalak gak istrinya ini? Paham baru? Piye? Loh, makanya dulu nih jadi lomong. Apa sih tertalak, Mbak? Kan tadi dari kamu nih, kalau kamu melahirkan secara normal. Loh, kau ngomong ngono? Kapan aku ngomong ngono? Ya ngomong ngono aku. Melahirkan. Tengok nih tadi. Jadi suami ini ngomong kepada istri, in walati fa anti talikun. Kalau kamu melahirkan, maka kamu saya ceraikan. Berarti jatuhnya talak itu digantungkan pada yang namanya melahirkan. Ya. Berarti kata kuncinya kalau melahirkan terceraikan. Titik. Ya. Itu talaknya suami digantungkan pada melahirkan. Ternyata istrinya besoknya melahirkan secara sesar. Pertanyaannya, jatuh talak suami atau tidak? Jatuh talak suami atau tidak? Jatuh. Kenapa kok jatuh? Karena istrinya melahirkan. Maka jatuh talak. Padahal melahirkannya sesar. Berarti meskipun sesar tetap melahirkan. Maka kata kunci awalnya tadi, kewajiban mandi itu karena melahirkan. Maka kata melahirkan itu dari jalan normal atau jalan tidak normal itu sama-sama melahirkan. Maka kewajiban mandi jalan normal atau tidak normal tetap wanita yang melahirkan wajib untuk mandi. Paham ya? Ini dua pendapat, nalarnya beda. Sama-sama ada nalarnya. Satu pakai nalar fikih bab tolak, satu pakai nalar fikih bab keluarnya mandi. Yes. Jadi misalnya orang wedok sesar wajib atus tagaku. Sakarep ono pendapat. Yes, ada ya Allah. Pak mesti, iku ngono nalar ruk maksudnya. Lek kari ngomong tok, wong sesar wajib atus tagak. Wajib. Angka itu enggak ada wong kari gak yo, muni ngono tok. Apa nalar yang kamu pakai? Ngono lho. Kamu ngomong enggak wajib itu karena apa? Kamu ngomong wajib itu karena apa? Ngono lho. Itu nalarnya seperti tadi. Sing larangku nalare, lek muni iya enggak ya arek cilik iso. Ibu mulai sesar atus tagak yo. Mulai cilik iso, yo ngono tok iso. Enggak iso arek cilik. Nalarnya itu loh yang kamu harus paham itu. Wa bimauti muslimin ghairi syahidin. Begitupun wajib untuk mandi. Salah satu yang mewajibkan mandi adalah mauti muslimin ghairi syahidin. Kematiannya orang Islam yang tidak mati syahid. Kematian itu mewajibkan mandi. Artinya boleh ana wong mati wajib didusi. Wajib harus. Cuma beda nih, kematian itu karena orangnya mati tidak bisa melaksanakan kewajiban mandinya, maka kewajibannya dialihkan kepada yang hidup. Paham ora? Kowe metu mani, sing wajib atus sapa?
Kamu dhewe kan? Mosok nep busono nep. Wong sing metu mani awakmu kok sing ngedusi sonep. Apa urusane kan? Sebenarnya kematian juga seperti itu. Kematian itu sebenarnya bukan untuk mandi itu orangnya sendiri. Tapi karena orangnya nggak mampu melakukan itu, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada orang yang hidup. Maka seumpama, kita inalar, seumpama ono uang wis mati, iso ngedusi awake dhewe. Apakah sah, Gus? Mandinya? Sah. Paham ya? Ono uang wis sedo, panjene wali, Pak. Ibuke ngene-ngene dhewe. Pertanyaannya, apakah orang ini sudah dianggap dimandikan? Sudah. Sebenarnya kewajiban memandikan itu kepada dia. Ya mek dhek ga iso ngono ta, mari gandeni sing liyane. Lah sing ono sing iso ngono alhamdulillah gak repoti kancane malah. Pun. Wa fardhu ayil ghusli syai'an. Sekarang membahas tentang kefarduan mandi. Artinya hal-hal yang wajib dilakukan ketika ayil ghusli syai'an. Kewajiban dalam mandi besar itu cuma ada dua. Dalam mandi besar itu seseorang cuma wajib melakukan dua hal. Ahaduhuma niyatun. Ahaduhuma niyatu raf'il janabati lil junub awil haidi lil haid au ay raf'i hukmi. Yang pertama, orang yang mandi besar itu wajib untuk niat. Orang yang mandi besar itu wajib untuk niat. Niatnya bagaimana? Niat menghilangkan junub. Ya. Niat menghilangkan junub. Nawaitul ghusla li raf'il janabati. Boleh. Atau niat menghilangkan haid. Hadasnya haid maksudnya. Nawaitul ghusla li raf'il haidi. Saya niat mandi untuk menghilangkan hukumnya haid. Itu boleh. Au niyatu ada'i fardil ghusli. Atau niat melaksanakan kewajibannya mandi. Jadi niatnya ngene tok. Nawaitu fardul ghusli utawa nawaitul ghusla fardun lillahi ta'ala juga bisa. Au raf'i hadatsin atau niat menghilangkan hadas. Kayak niatnya awakmu biasa ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Saya untuk menghilangkan hadas besar itu juga bisa. Awit taharati anhu atau niat bersuci dari hadas. Atau niat bersuci dari hadas itu juga. Au ada'il ghusl atau niat melaksanakan mandi itu juga bisa. Wa kadza al-ghuslu lis-shalah. Begitupun bisa niat mandi untuk melakukan sholat. Nawaitul ghusla lis-shalah. Saya niat mandi untuk sholat itu juga bisa. Tidak bisa apa, Gus? Lal ghuslu faqat. Tidak bisa niat mandi saja. Ini dok, niat yang adus. Niat yang adus. Niat yang adus gebir. Tidak bisa. Karena sing jenenge adus iku muhtamil. Ada kemungkinan apakah mandi ini mandi biasa ataukah mandi ini mandi wajib. Maka niat yang hanya niat mandi saja itu tidak dianggap sah. Niat ingsun adus gak sah. Niat ingsun ngelakoni kewajibannya adus itu sah. Apa bedanya, Gus? Yang namanya kewajibannya adus itu adus wajib. Adus wajib itu berarti ngilangi junub ono apa-apa. Mana bedanya? Wa yajibu an takuna niyah makrunatan bi awwali ayil ghusli, yakni bi awwali maghsulin minal badan walau min asfalihi. Dan niat apa namanya ini? Niat mandi itu harus dilakukan bersamaan dengan pembasuhan pertama kali badan kita. Rungok nih. Niat mandi itu wajib dilaksanakan pada pembasuhan pertama kali pada badan kita. Niat mandi itu wajib dilaksanakan pada pembasuhan pertama kali dari badan kita. Walau min asfalihi. Meskipun itu dari bawah. Kamu juga banyu ya. Sak cibuk, mbok siramno jempolan.
nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Tidak apa-apa. Yang penting basuhan pertama kali kamu ke badan itulah yang dibarengi dengan niat. Atau dibalik. Basuhan yang pertama kali dibarengi niat itulah basuhan pertama kali mandi kamu. Paham Mas deh? Tapi kudu garing kering. Tak durungin niat gak oleh teles kudu garing. Enggak gitu. Basuhan yang pertama kali dianggap sebagai basuhan mandi adalah basuhan yang bersamaan dengan niat. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatu ghuslihi. Maka kalau seseorang baru niat setelah dia membasuh satu titik dari badannya, maka satu titik badannya yang sudah terbasuh sebelum niat itu harus dimantu, diulangi, dibasuh lagi. Kalau seseorang sudah membasuh anggota sebelum dia niat, maka anggota yang sudah dibasuh sebelum niat itu harus diulangi kembali. Bukan kok dilarang, haram, teles kok. Tek niat haram dosa, gak dosa ngono. Tapi basuhan pertama kali yang dianggap itu yang bareng dengan niat. Yang sebelum niat itu diulangi lah, karena tidak dianggap. Walau nawarof al janabati wa ghasala ba'dal badani, summa nama fastaiqadha wa arada ghuslal baqi, lam yuhtaj ila i'adatin niyati. Ketika seseorang berniat menghilangkan junub, menghilangkan hadas besar, dia membasuh sebagian badannya, kemudian dia tidur kembali, kemudian dia bangun dan ingin melanjutkan mandinya, maka dia tidak butuh untuk mengulangi niat. Kalau ada orang menghilangkan hadas mandi ya, dibasuh sebagian badannya, setelah dibasuh sebagian badannya, dia tidur, bangun ingin melanjutkan. Apakah butuh diulangi niatnya? Tidak. Tak contohnya, ada seorang suami istri berhubungan, ada seorang suami istri berhubungan, jam 1 dalu berhubungan, jam 2 tutup, jam 2 selesai, apa langsung ngadus, kok sik suwe, subuh sik suwe, barang ngantuk, habis berhubungan ngantuk, akhirnya dibasuh cuma beberapa area saja. Mungkin kemaluannya saja dibasuh. Paham ya? Tapi ketika membasuh kemaluan itu enggak cuma membasuh kemaluan, membersihkan, enggak. Nawaitul ghusla li raf'il hadath akbari. Dibasuh kemaluannya. Ya kan ke bawah atau otomatis kakinya kan basah toh. Kemaluannya ngantuk, turu habis. Mari turu tangi. Melanjutkan mandi besarnya. Nawaitul diulangi niatnya. Paham ya? Karena tadi sudah niat, tinggal melanjutkan area yang belum dibahas tanpa niat. Karena sudah niat tadi. Paham ya penggambarannya ya? Jika ada orang niat menghilangkan hadas besar, kemudian sudah membasuh sebagian badannya, dia sudah badannya, kemudian dia tidur, lalu bangun dan ingin melanjutkan mandinya, makan tanpa perlu niat lagi. Kalau biasa mari berhubungan, wis mantuk Gus, kata turune iki ngono. Mau nang jedeng mek cawik tok, eman-eman lek cawik tok nyicil kan kena. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari. Ke bawah dibasuh, wis selesai. Paling kari dukure tok. Ngono lho. Beres. Nanti enggak perlu niat lagi. Prakteknya begitu kitabnya. Wasani hima ta'mimu dhahiri badanin hatta al-azfar wa ma tahtaha. Yang kedua, kewajibannya orang mandi besar adalah membasuh secara menyeluruh seluruh badannya. Kewajiban yang kedua orang mandi besar itu wajib untuk menyeluruhkan ke seluruh zahir badan untuk terbasuh air. Hatta al-azfar wa ma tahtaha. Termasuk area yang ada di bawah kuku. Area yang ada di bawah kuku. Kalau mandi besar, area di bawah kuku ini wajib terbasuh. Wasyari dhahiran wa batinan. Begitupun rambut dhahir batin luar dalam wajib terbasuh. Kalau wanita kan rawan, Pak, rambutnya tebel soalnya. Wa ingkasufa, itu wajib terbasuh semuanya. Makanya lek kumpul apa nih gak aduh saya. Yo. Kita anan ini. Karena semuanya wajib terbasuh.
rambut zahir batin wa ingkasufa meskipun tebal wajib terbasuh. Yes. Wa ma dhahara, dan area badan manapun yang dianggap zahir itu wajib dibasuh. Area badan manapun yang dianggap zahir itu semuanya wajib terbasuh. Yes. Min nahwi mambati sya'ratin. Contoh yang wajib dibasuh karena termasuk area zahir adalah tempat tumbuhnya rambut yang terlepas sebelum dibasuh. Junub, ya, junub rambutnya rontok, Akhirnya kan ada mambat, ada tempat tumbuhnya. Karena rambutnya sudah lepas, ada tempat tumbuhnya. Itu wajib terbasuh. Kak Bos, mau kan ketutupan rambut. Ini, berarti kan gak ketutupannya banyu. Sehingga banyu kan rambutnya, kulitnya kan enggak. Mau, saya kira rambutnya silang. Kulitnya jadi ini dohir. Kalau kulitnya dohir wajib untuk dibasuh. Ya begitulah. Wasimahin. Begitu juga termasuk area dohir adalah simah. Simah itu ini. Lempitan telinga. Pun sudah maghrib. Lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bishawab.